Baiklah, Bapak akan menyampaikan tentang fikih kebencanaan. Ini merupakan putusan dari Tarjih Muhammadiyah. Bapak akan menyampaikan dari definisi dulu. Fikih kebencanaan adalah pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan bencana. Ya, bagaimana cara kita memandang bencana? Kemudian tindakan apa yang mesti dilakukan ketika terjadi bencana? Baik itu mitigasi, tanggap darurat, dan hak-hak korban. Termasuk juga bagaimana melaksanakan ibadah dalam kondisi bencana itu. Tanfiz keputusan Munas Tarjih tahun 2015. Waktu itu menghasilkan dua keputusan, yaitu satu, fikih bencana, yang kedua, tuntunan solat. Nah, dalam Al-Quran, bencana itu memiliki banyak kata, ya. Yang pertama adalah musibah, artinya juga bencana. Yang kedua, bala. Jadi bala itu artinya musibah juga. Kemudian fitnah, artinya juga bisa musibah. Azab juga bisa musibah. Fasad juga bisa. Halaka juga bisa. Tadmir, tamzik, dan iqab. Jadi bencana itu banyak kosakatanya dalam Al-Quran. Kemudian bencana itu ada dua. Pertama, bencana alam. Apa contohnya? Gempa bumi, gunung Merapi meledak, meletus, tsunami, tanah longsor, banjir, kemarau, dan sebagainya. Itu termasuk bencana alam. Yang kedua, bencana non alam. Apa contohnya? COVID. Kemudian racun, konflik sosial, dan pandemi, ya. Nah, sekarang bencana itu ada yang terjadi di bumi, di alam, dan ada yang terjadi pada diri manusia. Jam 5:30. Ya, dah. Kemudian bagaimana cara kita memandang bencana? Masuk jam 4:30. Oke, bagaimana cara kita memandang bencana? Apapun bentuknya, bencana itu merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Berbagai peristiwa yang menimpa manusia adalah ujian atau cobaan terhadap keimanan dan perilaku kita selama ini. Bencana bukanlah bentuk kemarahan dan ketidakadilan Allah kepada manusia. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia, tetapi manusia itu yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Di masyarakat terkadang ada tradisi-tradisi yang aneh atau menyimpang. Apa contohnya? Memberikan sesajian kepada pantai, kepada lautan, nyubuhnya makanan banyak-banyak, kemudian nyuserakannya di pantai agar dimakan oleh Dewi Anamu tu yang di pantai tu. Ayo, Nyai Roro Kidul. Itu adalah kesyirikan. Atau contoh lain, nyubuhnya makanan banyak-banyak, kemudian nyupai ke hutan, nyuletakkannya di pohon gadang tu.
Nah, itu juga termasuk kesyirikan, enggak boleh. Hukumnya haram. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan tentang cara kita menyikapi bencana. Bencana yang terjadi merupakan suatu kepastian yang nyata. Nah, persoalannya bagaimana cara kita menyikapi bencana itu? Baik. Di negara kita, pihak yang bertanggung jawab terhadap bencana adalah yang pertama, apa namanya, yang dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Ya, kalau yang di daerah BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sama kayak patang kawan kalian tenggelam, ya Sidafa, maka BPBD ikut mencarinya, ikut menyelam ke sungai itu yang dalamnya 20 meter tuh. Ya. Sedang di Muhammadiyah namanya adalah MDMC. MDMC lah yang tugasnya menolong orang yang terkena bencana. Ya, sekarang yang terakhir lagi Pak sampaikan tentang ibadah pada waktu bencana. Kalian besok kalau ada bencana, ingat-ingat, walaupun ada bencana gempa bumi, longsor, gunung meletus, tsunami, tapi ibadah tetap lanjut. Baik itu berwudu maupun sholat. Tidak ada ceritanya ketika ada musibah sembahyang tidak ada, enggak ada tuh, ya. Salat tetap lanjut. Nah, kemudian yang pertama, cara bersuci. Pada waktu normal kita bersuci dengan apa? Dengan air. Nah, dalam kondisi normal kita berwudu dengan air. Ketika terjadi bencana, maka kita boleh bertayamum, ya, bersuci dengan debu. Bagaimana caranya? Mudah. Tokok apa? Dinding, meja atau apapun. Kemudian tangan diletakkan sini, dihembuskan, kan? Setelah itu dilapkan ke wajah dan tangan, tuh. Ini. Boleh. Tidak perlu kalian tuh guling-guling tanah doh, atau mengambil pasir di tanah yang banyak tua, kemudian dipakai untuk apa tuh? Untuk kumur-kumur, nggak perlu. Tapi cukup itu. Yang pertama tadi caranya, di tekan dulu, dihembuskan, lapkan ke wajah, ke tangan, nah beres. Gitu caranya. Kemudian di waktu bencana kalian boleh sholat dengan aurat yang tidak tertutup dengan sempurna, ya, boleh. Ya Raju, besok kalau ada bencana, Raju misalnya sholat nampak auratnya, boleh. Karena itu kondisi darurat. Ya Nin, Nin juga tuh besok kalau ada musibah, misalnya gempa bumi, tidak ada mungkinah doh. Anin sholat tetap wajib walaupun tidak sempurna menutup auratnya. Kemudian kalian boleh menjamak sholat. Apa tuh? Menggabungkan dua sholat pada satu waktu, baik itu takdim maupun takhir. Nah, kalian juga boleh menjamak dan mengqasar sholat bagi musafir dalam situasi darurat selama 19 hari. Berapa tadi? 19 hari itu. Kalau kondisinya darurat. Dan kalian boleh tidak berpuasa waktu itu. Selamat dalam pengungsian. Dan terakhir, bagi orang yang meninggal dunia
ketika musibah boleh kita melaksanakan sholat gaib. Ya, bagi orang yang hilang, apa contohnya? Dia tertimbun sama longsor, nggak ditemukan lagi doh jasadnya. Sudah meninggal mah. Atau misalnya orang yang meninggal ketika meledaknya pesawat, ya, semuanya hancur tuh. Atau ketika tenggelam di lautan, nggak ketemu lagi, boleh kita melaksanakan sholat gaib. Ya, sholat ketika orang itu nggak ditemukan jasadnya. Nggak tahu Pak. Yang terakhir, dana zakat boleh diberikan kepada korban bencana. Itulah. Semoga bermanfaat.